Siap. Bisa. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang anak-anak Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Ternyata anak-anak Ibu walaupun sudah jamnya seperti ini masih semangat. Ya, sebelum memulai dengan pembelajaran, Ibu minta salah satu teman kita memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman serta Ibu Guru, izinkanlah saya membawa doa ini dalam keyakinan agama Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, semoga pelajaran di siang hari ini dapat kami terima dan memahaminya dengan baik sesuai dengan rencanamu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Bu. Nah, sebelum kita memulai dengan materi hari ini, Ibu mengecek dulu. Ketua kelas bagaimana keadaan hari ini? Jumlah semua 17 orang yang tidak hadir, 2 orang atas nama Agustinus K dan Daniel Vincent Nomdeli dengan keterangan sakit. Iya. Oh, ternyata jumlah 17 hari ini yang tidak hadir itu 2 teman kita. Kita doakan semoga cepat sembuh sehingga mereka juga boleh datang kembali ke sekolah untuk bergabung dengan teman-teman. Ya, amin. Amin. Kita doakan. Setelah itu, Ibu mau bertanya, materi pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Coba. Tentang minggu lalu kita sudah belajar antara kolonialisme dan imperialisme. Hari ini kita mau belajar tentang dampak dari kolonialisme dan imperialisme tersebut. Di mana dalam pembelajaran nanti dampak positif itu memberikan manfaat berupa perbaikan. Dampak negatif dapat dijadikan pembelajaran di mana sehingga kita tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Jadi sejarah itu diibaratkan sebagai guru yang bijak. Artinya memperkenalkan kepada kita yang baik kita pertahankan, kita tingkatkan, yang negatifnya atau yang buruknya kita tinggalkan. Ya. Setelah itu ya Ibu lihat hari ini pembelajaran kita di mana ya silakan melihatnya pada papan atau ini. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di sini. Tujuan pembelajaran di mana pertama itu di sini anak-anak Ibu itu diminta untuk mampu menganalisis dampak dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Terus lagi di sini anak-anak sebentar diminta untuk membuat review tentang dampak penjajahan bagi badan Eropa kepada Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk tulisan. Nah, ini tujuan pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang kita gunakan hari ini masih sama seperti minggu kemarin, yaitu problem based learning. Nah, itu akan melakukan penilaian. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dan KKM kita masih sama, yaitu 75. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan inti kita hari ini, yaitu di mana dengan metode problem based learning. Nah, sifat pertama di sini anak-anak itu orientasi peserta didik pada masalah. Ya, silakan melihat di layar yang ada. Masalah yang ada. Nah, silakan mengamati. Mengamati gambar yang ada. Coba Ibu bertanya, siapa bisa mengemukakan pendapat atau menganalisis tentang gambar dalam bidang politik ini? Angkat tangan, coba. Ya, ternyata anak-anak semua mau mengemukakan pendapat tentang gambar. Ya Ibu izinkan Menciana, mana Menciana? Iya boleh, Menciana boleh memaparkan tentang gambar yang ada. Gambar pertama itu adalah gambar politik divide et impera atau politik adu domba yang diterapkan oleh bangsa barat di Indonesia. Gambar kedua itu adalah gambar politik uang di mana ada pemilihan umum, pasti ada janji-janji dari orang yang menjadi kaki tangan
dari orang yang menjadi calon dalam pemilu. Oh iya, tepuk tangan untuk teman kalian. Gambar di depan yang pertama itu politik divide et impera, di mana politik ini yang diterapkan oleh bangsa barat di Indonesia sampai hari ini masih ada namanya politik divide et impera? Masih. Contohnya seperti yang tadi teman sudah katakan tentang politik uang. Itu di sini di daerah kita yang namanya mengadu domba antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, mengadu domba antara suku yang satu dengan suku yang lain. Inilah yang namanya yang sebentar kita akan belajar pada dampak politik dari masuknya bangsa barat di Indonesia. Pendidikan. Dari pendidikan kita juga bersyukur ternyata masuknya bangsa barat di Indonesia kita mengenal yang namanya pendidikan. Hari ini kita mengenal SMA, SD itu karena dampak dari masuknya bangsa barat di Indonesia. Ya, kita kenal seperti sudah dipaparkan di gambar depan. Ada SMA Katolik, SD Katolik, SMP Katolik, ada seminar. Itu adalah sekolah-sekolah misi yang membawa dampak dalam bidang pendidikan di Indonesia, khususnya daerah kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada sintak yang kedua, anak-anak ibu. Di sini ibu akan membagi kelompok. Ada 4 kelompok yang ibu siapkan di sini. Nah, ibu meminta silakan duduk menurut kelompok yang ibu sudah siapkan. Simak instruksinya ibu. Setelah melihat data PD, silakan membahas. Jadi ibu memberikan peluang kepada anak-anak. Silakan buka buku cetak yang ada materi yang kemarin ibu sudah kirim melalui WA dulu. Saya minta kelompok 3, kelompoknya bidang sosial budaya dahulu untuk memaparkan tentang masalah yang sudah dibahas di sana. Silakan anak. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 ini mempresentasikan Ya, teman yang lain tenang, jangan sibuk sendiri. dampak dalam bidang sosial budaya. Ya, Penjajahan setelah penjajahan sehingga kedatangan penjajahan bangsa barat malah justru memperburuk sosial bangsa kita. Dalam bidang sosial, praktik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia membawa dampak antara lain sebagai berikut. Terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu golongan Eropa yang terdiri dari Belanda dan orang Eropa lainnya, golongan timur asing yang terdiri dari orang Cina, Arab, dan India, serta golongan pribumi. Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Munculnya golongan buruh dan golongan majikan yang muncul karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan, sehingga pekerjaan masyarakat di Indonesia menjadi dinamis. Munculnya elit terdidik karena tuntunan memenuhi pegawai pemerintah, sehingga menyebabkan didirikannya sekolah-sekolah di berbagai kota. Hal ini mendorong lahirnya elit terdidik di perkotaan. Walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi sangat berperan dalam perkembangan penggerakan lanjutannya. Pembentukan status sosial di mana yang terdiri adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, yang terakhir di kaum pribumi. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintahan Belanda. Daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah barat atau timur asing, sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Penyebaran agama Nasrani, perkembangan seni musik, perkembangan seni arsitektur barat, perkembangan sastra dan karya tulis, dan perubahan gaya hidup. Sekian dan terima kasih. iya.
dunia federalisme. 2. Perkembangan stratifikasi sosial. Pembangunan struktur sosial pada masa kolonial diatur menurut hukum ketatanegaraan pada tahun 1927. Selain golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan pribumi. Ternyata golongan pribumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Golongan atas terdiri atas para bangsawan. 2. Golongan menengah, yaitu pegawai kantor, petani kaya, dan pedagang. 3. Golongan bawah, yaitu buruh, tani, dan budak. 4. Kita mengenal dan menganut agama Nasrani. 5. Pengembangan arsitektur barat di mana bangunan gereja peninggalan Portugis yang masih ada di daerah kita. 5. Tasiran dansa yang masih ditemukan di daerah kita saat ada pesta, di mana daerah kita dansa masih dilaksanakan saat ada pesta. Terima kasih. Iya. Terima kasih teman-temanmu. Ternyata betul di kelompok sebelah masih kurang, di mana ternyata teman di sini menambahkan bahwa selain dari pengelompokan ketiga, ada yang menurut bangsa barat ada kelompok Eropa, tingkatannya itu selatannya ada Timur Asing, ada lagi bangsa pribumi. Ternyata teman menambahkan ternyata masih kurang tadi bahwa orang pribumi lagi juga masih dibagi. Ada di sana kelompok atas itu untuk para bangsawan, ya toh anak-anak? Terus lagi di sana kelompok kedua orang Indonesia itu yang termasuk di sana adalah para pegawai, dia di tingkat strata yang kedua. Strata yang ketiga itu kita yang budak itu dianggap paling rendah strata kita. Iya, nih. Siapa bisa memberi kesimpulan coba? Siapa bisa? Oh iya, sudah ternyata semuanya mau mengambil kesimpulan. Di sini Ibu minta mengumpulkan kesimpulan materi hari ini. Ya, silakan. Ya, teman lain boleh minta teman yang berbicara. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuat kesimpulan tentang materi kita hari ini. Ya. Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah terjajah oleh negara lain. Letak Indonesia yang strategis dan kekayaan alam Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi negara yang dilirik oleh negara-negara lain untuk dieksploitasi. Dalam bidang pendidikan, Indonesia mewariskan sekolah-sekolah dalam sistem pendidikan. Sekian kesimpulan saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Untuk pertemuan materi minggu depan, kita akan membahas tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi minggu depan silakan nanti Ibu akan mengirimkan bahan ajarnya nanti, kerjaan tugas ya anak-anak. Ya, ini sudah kegiatan penutup kita. Nah, boleh duduk saja berdoanya. Ibu minta salah satu teman memimpin kita dalam doa. Ya, atau berdiri juga boleh. Ya. Marilah kita berdoa dan Bapa dan Kudus. Amin. Allah Bapa, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, melalui perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih teman yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, ya. Siap. Beri salam. Terima kasih, Guru.